I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come, bring it down, hold fast, hold down, Teman-teman, aku mau nanya dong, kan ini udah mau masuk musim penghujan, terus tadi di kelas juga udah dijelasin sih sama Kak Tika tentang erosi, tapi aku agak nggak ngerti, boleh nggak dijelaskan? Seingat aku, erosi itu proses terkipisnya tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh air dan juga angin. Erosi itu sebenarnya terjadi di mana-mana ya, di seluruh daerah gas. Cuma intensitasnya beda-beda tergantung curah hujan, lereng, dan penggunaan air tahan. Semakin miring lereng, maka semakin tinggi intensitas erosinya. Maka dari itu, lereng yang sangat miring ini lebih baik digunakan untuk penggunaan vegetasi daripada bangunan agar erosinya tidak terlalu intens, tidak terlalu berat. Nah, kalau setahu aku sih erosi itu bisa karena air sama angin ya. Kalau erosi air itu bisa berupa erosi parit, erosi persik, sama erosi air. Nah, untuk jenis-jenis erosi lebih lanjut, simak video berikut ya. Dadah! Erosi persik merupakan proses pengelupasan partikel tanah bagian atas oleh air hujan. Erosi persik dapat terjadi ketika tetesan air hujan jatuh dari ketinggian ke permukaan tanah dan menciptakan gerakan partikel tanah ke segala arah. Hal ini dapat terjadi pada permukaan tanah yang tidak memiliki vegetasi atau tutupan tanaman untuk melindungi tanah dari dampak langsung tetesan hujan. Erosi persik seringkali terjadi di lahan yang terbuka, seperti tanah pertanian yang tidak memiliki tanaman tumbuh atau tanah gundul. Erosi ini dapat menyebabkan hilangnya lapisan tanah subur, penurunan kualitas tanah, merusak ekosistem, menyebabkan pencemaran air, dan bahkan dapat membentuk erosi alur atau erosi parit jika tidak dikendalikan dengan baik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi erosi persik adalah 1. Menanam tanaman penutup tanah atau rumput untuk melindungi permukaan tanah dari hujan. 2. Menggunakan teknik konservasi tanah seperti terasering untuk mengurangi aliran air yang kuat. 3. Menggunakan mulsa, misalnya jerami atau mulsa organik, untuk melindungi permukaan tanah. Erosi alur terjadi di dalam aliran sungai atau aliran air yang teratur seperti sungai atau sungai kecil. Proses ini menciptakan alur-alur atau saluran di permukaan tanah atau batuan yang dapat berkembang seiring waktu. Material seperti pasir, kerikil, dan lumpur dapat diangkut oleh air dalam alur. Erosi alur sering mengubah jalur sungai dan dapat menciptakan fitur-fitur seperti minder atau jurang sungai. Erosi alur terjadi di daerah aliran sungai atau saluran air yang teratur. Ini melibatkan pembentukan alur-alur atau saluran di permukaan tanah akibat aliran air yang terus-menerus. Penyebabnya bisa termasuk hujan lebat dan aktivitas manusia yang merusak lahan. Cara menanggulangi erosi alur meliputi menerapkan praktik-praktik pertanian berkelanjutan seperti penanaman tanaman penutup tanah dan rotasi tanaman. Membuat parit pengaliran yang baik untuk mengendalikan aliran air, serta melakukan reboisasi atau penanaman kembali vegetasi alami di sekitar alur. Erosi parit adalah erosi yang terjadi apabila aliran-aliran kecil akibat erosi alur berkumpul menjadi aliran yang lebih besar. Oleh karena itu, aliran air pun menjadi lebih deras dan proses erosinya semakin besar. Untuk mengatasi erosi parit, tindakan yang dapat diambil meliputi membangun saluran parit yang baik, melakukan reboisasi di sekitar parit, menerapkan teknik konservasi tanah seperti counter farming. Sebelum memilih tindakan, dapat dilakukan perhitungan TBE atau tingkat bahaya erosi. Tingkat bahaya erosi dipengaruhi oleh erosivitas hujan, erodibilitas tanah, kemiringan lereng, dan pengelolaan tanaman. Setelah diketahui TBE-nya, kemudian penting untuk memilih tindakan penanggulangan yang sesuai dengan jenis erosi yang terjadi. Dengan mengikuti praktik-praktik konservasi tanah yang direkomendasikan untuk menjaga lahan dan lingkungan yang sehat. Misalnya bisa dilakukan dengan pembuatan teras lahan sesuai dengan tingkat kemiringannya. Audio Jungle.